Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 3. Berjumpa lagi dengan Ustazah Mufa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran 4. Nah anak-anak, setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Begitu juga dengan kupu-kupu. Siapa sih yang tidak suka melihat kupu-kupu? Semuanya pasti suka ya. Tahukah kalian jika kupu-kupu terlahir tidak langsung berbentuk cantik seperti ini? Kupu-kupu bermula dari hewan yang tidak banyak disukai, yaitu ulat. Proses perubahan bentuk ini dinamakan proses metamorfosis. Yuk kita pelajari bagaimana daur hidup kupu-kupu itu. Daur hidup kupu-kupu terdiri dari 4 tahap. Telur, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, dan kemudian menjadi kupu-kupu. Pada tahap ke-1, telur. Kupu-kupu betina biasanya meletakkan telur pada bagian daun. Kemudian tahap kedua, ulat. Telur menetas menjadi ulat, atau biasanya kita sebut dengan istilah larva. Nah, selama menjadi ulat, ulat menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memakan daun-daunan, sehingga tubuhnya menjadi cepat besar. Tahap yang ketiga, kepompong. Setelah tumbuh besar, ulat mencari tempat yang lebih aman untuk berdiam diri dan kemudian membentuk kepompong atau biasanya kita sebut dengan istilah pupa. Yang keempat, tahap kupu-kupu. Selama beberapa minggu setelah itu, kepompong tersebut berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Ketika kupu-kupu pertama kali muncul dari kepompong, kedua sayapnya masih lunak dan terlipat di tubuhnya. Ini karena kupu-kupu harus menyesuaikan diri setelah muncul dari kepompong atau pupa. Begitu kupu-kupu sudah siap, ia akan memompa darah ke sayap untuk membuatnya bisa mengepakkan sayap dan kemudian terbang. Selanjutnya, menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran. Anak-anak, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka kerukunan akan terwujud. Nah, ini berikut adalah cara yang dapat kita lakukan agar kerukunan bisa terwujud. Yang pertama, mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Yang kedua, bekerja sama mengumpulkan uang dan pakaian layak pakai untuk membantu teman yang tertimpa musibah. Yang ketiga, memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Kalau saran kita atau pendapat kita tidak diterima, kita harus menerima dengan lapang dada. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh membenci, tidak boleh emosi. Jadi dalam diskusi kita harus saling hormat-menghormati. Menyayangi teman dapat dilakukan dengan cara menghargai teman. Misalnya saat berdiskusi, kita harus menghargai saran atau pendapat yang diberikan teman saat berdiskusi. Sebaliknya, kita juga dapat memberikan saran atau pendapat kepada teman sebagai wujud rasa sayang kita dengan teman. Nah, berikut cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Yang pertama, saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan berikan saran dengan santun. Yang kedua, saat kita diingatkan teman karena melakukan kesalahan, ucapkan terima kasih dan perbaiki kesalahan tersebut. Jadi tidak boleh marah-marah. Yang ketiga, saat berdiskusi di kelas, angkat tanganmu sebelum menyampaikan saran dan pendapat. Tidak langsung memotong pembicaraan. Kemudian yang keempat, jangan memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran atau pendapat, agar pendapat kita juga didengar. Nah, untuk tugas kalian hari ini yang pertama,
Ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu kepada saudara atau orang tuamu. Mintalah saran yang baik untuk perbaikanmu. Tuliskan saran ke dalam buku tulis tematik tugas kalian. Kemudian yang kedua, tuliskan perasaan dan tanggapanmu saat diberi saran oleh saudara atau orang tuamu. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.